Bab 504. Tadi, Raja Bakir hanya merasa marah karena Yuda berani melawannya. Jika bukan karena para menterinya membantah dan Yuda masih bermanfaat, Raja Bakir pasti sudah memenggalnya dari dulu. Kemal melirik ekspresi Raja Bakir, lalu buru-buru menarik Yuda dan menegur. Yuda, kenapa kamu menyinggung Yang Mulia? Cepat minta maaf padanya. Apa kamu nggak mau keluargamu melewati tahun baru dengan tenang? Saat memikirkan ibunya yang sakit dan adik-adiknya yang masih kecil, Yuda pun menjadi sedih. Dia bersujud dengan hati yang dipenuhi rasa putus asa dan berkata, Yang Mulia, maafkan aku karena sudah menyinggungmu. Tapi, aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Yang Mulia. Harap Yang Mulia bisa memaafkanku. Yang Mulia, maafkanlah dia. Kemal, Suhendra, dan Gatot menatap Raja Bakir dengan penuh harapan. Aku tahu kamu berkata jujur karena memikirkan kerajaan ini. Aku akan memaafkanmu, kata Raja Bakir dengan ekspresi datar. Kemudian, dia berbalik untuk pergi sambil berkata, mengenai Wira, sampaikan perintahku. Dia tidak boleh mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Aku juga tidak mau mendengar siapapun mengungkit tentangnya lagi. Apa? Kemal langsung terkejut dan buru-buru mengejar Raja Bakir sambil berseru. Yang Mulia, Yang Mulia. Namun, sebelum Kemal sempat menyusulnya, Raja Bakir melambaikan tangannya dan pengawal istana pun mengadang Kemal. Dalam sekejap, ketiga orang itu saling memandang sebelum menatap ke arah Yuda dengan ekspresi bingung. Aku yang sudah mencelakai Tuan Wahyudi, kalau aku nggak buat Yang Mulia marah, dia nggak akan menghancurkan masa depan Tuan Wahyudi. Tuan Wahyudi sudah membantuku meraih prestasi yang begitu tinggi, tapi aku malah menghancurkan masa depannya. Aku. Yuda yang selama ini belum pernah menangis pun berlinang air mata. Dia merasa sangat bersalah. Kemal bertanya dengan panik, Amangkurat Wutari, ada apa ini sebenarnya? Jika kerajaan mereka mengabaikan orang yang begitu berbakat seperti Wira, negara musuh tidak mungkin akan melepaskan kesempatan ini. Yuda menceritakan apa yang dikatakan Raja Bakir dengan ekspresi sedih. Setelah mendengar ceritanya, ketiga menteri itu pun tercengang. Pantas saja Raja Bakir bisa berpikir begitu. Dulu, Raja Bakir dan Raja Darojati pernah memperebutkan tahta. Dengan bantuan Putro, Raja Darojati tidak berhenti menyerang Raja Bakir dan menyebabkan Raja Bakir hampir kehilangan tahta. Bagaimana ini? Yang Mulia sudah memberi perintah untuk melarang Tuan Wahyudi mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Bagaimana kalau kita bujuk Yang Mulia lagi setelah dia tenang? Kita nggak boleh membiarkan bakat orang sebijaksana Tuan Wahyudi terbuang sia-sia. Yuda, kamu nggak usah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu melakukan ini demi Tuan Wahyudi. Biarpun dia tahu, dia juga nggak akan menyalahkanmu. Ketiga menteri itu berdesah. Di sisi lain, Yuda tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan istana dengan putus asa. Keesokan harinya, seluruh istana pun gempar. Raja Bakir sudah memberi perintah untuk melarang Wira mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Ditambah dengan fitnah yang disebarkan faksi Ardi, ada banyak orang yang berkata bahwa Wira menyogok Yuda untuk memberikan jasanya dalam mengalahkan bangsa Agrel. Namun, berhubung Raja Bakir bijaksana dan menyadari niat buruknya, Raja Bakir pun menurunkan dekrit seperti itu begitu marah. Dekrit Raja Bakir tersebar hingga ke seluruh provinsi Jawali dan langsung menghebohkan seluruh provinsi. Selain itu, Senia juga mendapatkan berita ini. Bab 505. Senia yang mengenakan gaun merah dan dipadu dengan mahkota emas terlihat sangat cantik. Dia menerima surat rahasia itu dan membacanya. Setelah itu, dia langsung berseru gembira. Kerajaan Nuala akan segera hancur. Seorang anak kecil yang mengenakan jubah bermotif naga bertanya dengan heran. Ibu, ada berita baik. Otto. Senia mencubit pipi Otto, lalu berkata sambil tersenyum. Raja Bakir mengira Tuan Wahyudi hanyalah seorang pesuruh, lalu memberi perintah untuk melarangnya mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Berhubung Tuan Wahyudi nggak akan membantu Raja Bakir, kerajaan Agrel nggak usah khawatir lagi. Oh. Raja yang masih kecil itu terlihat bingung. Duk. Senia mengetuk meja, lalu seorang pelayan istana tiba-tiba muncul tanpa suara. Senia bertanya dengan penuh wibawa. Apa sudah ada kabar dari pasukan elang hitam di Provinsi Jawali? Lapor, Ibu Suri. Mata-mata kita pernah menawarkan giokmu kepada Tuan Wahyudi, tapi dia tidak menerimanya. Pelayan itu berlutut sambil melapor, untungnya, mata-mata kita menyadari bahwa dia sangat hidung belang, elang putih sudah menyiapkan jebakan di Provinsi Jawali. Akhir tahun ini, Tuan Wahyudi akan ke sana. Hidung belang. Senia memberi perintah sambil tersenyum. Baguslah kalau begitu. Perintahkan kepada elang putih, pokoknya dia harus meyakinkan Tuan Wahyudi untuk bergabung dengan kerajaan Agrel dengan cara apapun. Baik, pelayan wanita itu pun segera pergi. Senia tersenyum dan bergumam. Tuan Wahyudi, kalau kamu bersedia bergabung dengan kerajaan Agrel dan membantu Otto menguasai dunia, aku akan memberikanmu seluruh wanita cantik di dunia ini. Di kediaman keluarga Barus di kota Provinsi Jawali, Farel mengibaskan kipasnya sambil berkata. Ternyata memang nggak ada dinasti yang mampu bertahan hingga 300 tahun. Kerajaan Nuala akan segera berakhir. Tapi, memang sudah saatnya untuk pergantian dinasti. Gadis berpakaian ungu mendengus. Kalau begitu, selamat ya. Kamu sudah selangkah lebih dekat lagi dengan ambisimu.
Farel menjawab dengan mata berbinar, aku nggak melakukan apapun kok. Yang Mulia yang terlalu paranoid, lalu melarang Tuan Wahyudi mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Selain itu, dia juga mengekang Panglima Yuda. Dia yang menyia-nyiakan bakat dua orang terbaik di kerajaan ini. Malah aneh kalau dia bisa terus mempertahankan posisinya. Gadis berpakaian ungu berkata sambil mengerutkan kening. Karena terlalu paranoid, dia baru membuat keputusan yang begitu buruk. Kenapa kamu nggak terlihat senang? Farel menekan dagu gadis berpakaian ungu dan melanjutkan. Kalau pergantian dinasti terjadi, bukankah dendam ayah dan adikmu akan terbalaskan, Putri Belani? Dendam ayah dan adikku memang akan terbalaskan, tapi warisan leluhur keluarga Larasati juga akan berakhir, jawab gadis berpakaian ungu itu sambil memejamkan matanya. Ekspresinya terlihat menderita. Di dunia ini, mana ada yang sempurna? Raja Bakir itu pemimpin kerajaan ini. Kalau mau membalaskan dendam ayahmu, kamu hanya bisa berharap ada pergantian dinasti atau merebut tahtanya. Farel memeluk gadis berpakaian ungu itu dan berbisik. Belani, di keluarga kerajaan, wanita itu hanyalah alat perkawinan. Kerajaan Nuala nggak hubungannya sama kamu kok. Kamu nggak usah cemberut. Jika ada pejabat istana yang mendengar ucapan ini, mereka pasti akan terkejut. Belani Larasati adalah putri sulung Raja Darujati. Dia memiliki keterampilan bela diri yang tinggi dan paras yang sangat cantik. Oleh karena itu, dia mendapatkan kasih sayang raja sebelumnya dan dinobatkan sebagai putri kerajaan. Saat Raja Bakir naik tahta 5 tahun yang lalu, Raja Darujati pun memberontak. Oleh karena itu, gelar Belani juga dicabut. Selain itu, dia juga dijebloskan ke penjara dan akhirnya dipenggal di sebuah pasar sayur. Namun, dia malah masih hidup dan muncul di tempat ini. Terima kasih sudah mengambil risiko yang begitu besar untuk menyelamatkanku dulu. Sekarang, aku jadi punya kesempatan untuk balas dendam. Belani berdesah. Nggak peduli apapun rencanamu, aku akan memberimu dukungan penuh. Bagus. Farel terkekeh, lalu berkata, kamu bisa membantuku dengan menggoda Wira supaya dia setuju untuk bergabung dengan keluarga Barus. Kamu, Belani menjawab dengan kesal. Kamu tahu jelas hubungannya dengan Panglima Yuda sangat dekat, tapi malah menyuruhku berbuat begitu. Apa sebenarnya niatmu? Lagian, Dewina sudah setuju untuk menemaninya. Bab 506. Yang namanya pria nggak akan nolak wanita cantik. Lagian, kamu juga sudah nggak mungkin bersama Panglima Yuda lagi. Ngapain kamu khawatir soal itu? Farel mengedipkan matanya dan melanjutkan. Aku juga ingin mencarikan pria yang baik untukmu. Biar bagaimanapun, kamu itu sahabat baikku. Nggak mungkin aku membiarkanmu menikah sama pecundang. Nggak usah sok baik. Belani mendengus. Aku tahu kamu mau merusak hubungannya dan Panglima Yuda supaya mereka nggak beraliansi, lalu merusak rencana keluarga Barus. Wah, cantik, kamu makin pintar saja. Farel menekan dagu Belani, lalu mengecup bibirnya dan berkata, aku jadi nggak rela memberikanmu pada pria lain. Kamu, dicium oleh sesama wanita adalah hal yang memalukan. Belani pun tidak bisa berkata-kata. Di kediaman Linardi di kota provinsi. Wulan, apa kamu sudah tahu soal dekrit yang diturunkan istana? Melati melambaikan selembar surat resmi dan membaca isinya. Wira Darmadi dari Dusun Darmadi yang terletak di Kabupaten Uswal memiliki karakter yang buruk dan serakah, dengan statusnya yang hanya merupakan seorang pelajar, dia malah ingin merebut jasa atas mengalahkan bangsa Agrel. Yang Mulia memberi perintah untuk melarangnya mengikuti ujian kekaisaran dan bekerja untuk istana. Nggak mungkin. Wira bukan orang seperti itu. Pasti ada sesuatu di balik masalah ini. Ujar Wulan dengan wajah yang pucat sambil menggeleng. Sekarang, keluarga mereka sudah tidak kekurangan uang. Dengan kecerdasan Wira, dia pasti bisa lulus ujian kerajaan dan menjadi pejabat asal rajin belajar. Sekarang, istana malah menurunkan dekrit untuk melarangnya mengikuti ujian kerajaan. Dengan begitu, Wira hanya bisa menjadi rakyat jelata selamanya. Berita ini sudah tertulis jelas dan tersebar di seluruh provinsi Jawali. Melati terkekeh dan melanjutkan, Wulan, apa kamu masih mau bersamanya? Gimana kalau kamu pertimbangkan anak gubernur? Kakak ipar, aku sudah bilang jangan ungkit soal anak gubernur lagi. Ekspresi Wulan langsung berubah. Kemudian, dia berkata dengan tegas. Biarpun Wira nggak ujian kekaisaran dan hanya bisa menjadi rakyat jelata seumur hidup, aku juga nggak akan meninggalkannya. Kamu, ekspresi Melati pun menjadi muram. Awalnya, dia mengira Wulan akan berubah pikiran setelah mengetahui Wira akan menjadi rakyat jelata selamanya. Tak disangka, Wulan masih berpegang teguh pada pendiriannya. Melati pun berkata dengan cemberut. Asal kamu tahu, ini dekrit yang mulia. Dari hal ini, dapat dilihat betapa yang mulia membencinya. Kalau tersebar dia itu menantu keluarga Linardi, masa depan ayah, Opal, Harsa, dan Retno bakal hancur. Apa kamu benar-benar akan mempersulit keluargamu demi seorang anak desa? Aku. Wulan pun tertegun dan mulai menangis. Dia menggigit bibirnya dan berdiri sambil berkata. Pokoknya, aku nggak akan meninggalkan Wira. Kalau kalian takut, aku tinggalkan saja keluarga Linardi. Kelak kita nggak usah berhubungan lagi. Dengan begitu, masa depan ayah, Kak Opal, Kak Harsa, dan Retno akan baik-baik saja.
Wulan, apa-apaan kamu? Kalau kamu pergi begitu saja, gimana aku mempertanggungjawabkannya pada kakakmu? Melati menarik Wulan, lalu berkata sambil mengerutkan dahi. Ya sudah, aku nggak paksa kamu lagi. Kamu tinggal saja di sini. Wulan bergumam dengan terisak, Wira. Melati berjalan ke ruang tamu dan bertemu dengan Opal. Kemudian, Opal pun bertanya. Gimana pendapat Wulan? Memangnya kamu nggak tahu seberapa keras kepalanya adikmu itu? Melati menjulingkan matanya pada Opal, lalu melanjutkan. Dia lebih rela memutuskan hubungan dengan kita daripada meninggalkan anak desa itu. Barusan, dia juga berpikiran untuk langsung pindah keluar. Hai, Opal berdesah. Wulan memang sudah terbiasa dimanjakan sejak kecil. Sekarang, kita juga nggak tega memaksanya. Tapi, Yang Mulia begitu membenci Wira. Kalau Yang Mulia tahu dia punya hubungan sama keluarga Linardi, ayah mungkin akan kehilangan jabatannya. Kamu memang nggak berguna. Masa menghadapi seorang gadis saja nggak bisa? Melati mendengus, sebenarnya, gampang kok. Opal bertanya dengan bersemangat, kamu punya caranya. Cepat bilang. Melati tersenyum licik, lalu berkata, kita bisa melakukan ini. Bab 507. Di Pengadilan Daerah Kabupaten Uswal. Ini. Fadil yang baru diangkat menjadi patih memegang surat dari istana dengan terkejut, dikatakan bahwa Wira ingin merebut jasa dalam mengalahkan bangsa Agrel sehingga membuat Raja Bakri marah. Oleh karena itu, dia pun dilarang mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Namun, saat Yuda datang waktu itu, dia terlihat sangat menghormati Wira. Fadil menyaksikan hal ini sendiri, bukan mendengar kabar dari orang lain. Namun, pihak istana malah memberikan hadiah seperti ini. Tidak peduli apakah Wira benar-benar berjasa atau tidak, Raja Bakri sepertinya sangat membenci Wira. Berhubung Raja Bakri sudah menunjukkan sikap seperti itu, sikap pengadilan daerah terhadap Wira juga harus berubah. Fadil mengetuk-ngetuk meja, lalu berseru, pengawal, suruh Pak Regan kemari. Tidak lama kemudian, Regan yang baru diangkat menjadi jenderal militer pun berkata dengan hormat. Pak Fadil mau kasih perintah apa? Fadil bertanya tanpa ekspresi. Pak Regan, kamu seharusnya sudah baca surat yang dikirim istana, kan? Regan mengangguk dan menjawab, sudah, yang mengenai Tuan Wahyudi, kan? Benar, sekarang, kamu seharusnya tahu jelas bagaimana sikap istana, kan? Fadil mendengus. Dengan begitu, sikap kita terhadapnya juga sudah harus berubah. Regan bertanya dengan heran, Pak Fadil, berubah bagaimana maksudmu? Nggak usah terlalu drastis. Intinya, kita harus menjalankan semuanya sesuai peraturan. Fadil berkata dengan suara dingin. Kabupaten ini seharusnya punya 3 keluarga kaya. Sekarang, dia sudah melenyapkan 2 dari 3 keluarga kaya itu dan meraup kekayaan mereka. Dia juga lagi bangun rumah besar di dusun. Coba kamu bawa petugas patroli dan pegawai pajak untuk hitung ulang kekayaannya. Abis itu, tetapkan ulang pajaknya. Apa? Mendengar permintaan ini, Regan langsung mengejek. Pak Fadil, apa kamu sudah lupa bagaimana kamu bisa mendapatkan posisimu ini? Fadil pun mengancam dengan dingin, Pak Regan, apa kamu berani membantah perintah atasanmu? Benar, aku juga mau kasih tahu kamu, kalau kamu mau cari mati, jangan seret aku bersamamu. Sialan, baru senang beberapa hari, kamu sudah lupa soal kejadian di Kabupaten Hiloka. Dengus Regan, Kabupaten Hiloka. Fadil langsung ketakutan setelah mengingat apa yang terjadi di sana. Wolfi dari Kabupaten Hiloka sudah berani memberontak dengan memenggal kepala patih kabupaten itu. Wira yang bisa menghabisi Wolfi tentu saja memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat. Dengan pengaruh Wira saat ini, dia bisa menyerang pengadilan daerah dengan mudah. Percaya nggak kalau kamu mau cari masalah dengan Tuan Wahyudi, nggak ada seorang pun orang dari pengadilan daerah yang akan mendengar perintahmu. Regan mencibir, coba pikir yang baik. Yang Mulia begitu membenci Tuan Wira. Tapi, kenapa Yang Mulia hanya melarangnya mengikuti ujian kerajaan dan bukan langsung memenggalnya? Fadil langsung ketakutan. Itu berarti ada yang membela Wira di istana sehingga Raja Bakir juga harus waspada. Regan tersenyum sinis dan berkata, kalau kamu berani menyentuh Tuan Wahyudi, aku jamin kamu bukan hanya akan kehilangan posisimu dalam waktu 3 bulan. Kamu juga mungkin akan langsung diturunkan menjadi rakyat jelata dan bahkan dipenggal. Bro, Fadil jatuh terduduk di lantai, lalu berkata dengan tubuh gemetar. Pak Regan, aku sudah menyadari kesalahanku. Kamu harus merahasiakan hal ini. Jangan beritahu Tuan Wahyudi, ya. Regan menjulingkan matanya, lalu mencibir dalam hati. Memangnya kamu siapa? Kamu kira aku akan menyimpan rahasia dari Tuan Wahyudi demi kamu? Dasar nggak tahu diri. Tidak lama kemudian, berita mengenai dekrit Raja Bakri juga sampai di Dusun Darmadi. Sekelompok anggota inti yang bekerja untuk Wira pun merasa sangat frustasi setelah membaca surat itu. Bab 508. Apa Raja sudah gila? Kak Wira sudah berjasa besar, tapi dia bukannya mendapat penghargaan dan malah dihukum. Kalau dilarang ikut ujian kerajaan dan bekerja untuk istana, itu setara dengan menghancurkan masa depan Kak Wira. Raja benar-benar nggak masuk akal. Dulu, Panglima Dirga dibunuh padahal sudah berjasa pada kerajaan. Sekarang, giliran Kak Wira yang dihukum setelah berjasa besar. Raja dan para pejabat di istana benar-benar bodoh.
Kalau enggak, mana mungkin kerajaan Nuala bisa ditindas bangsa Agrel? Sekelompok orang berdiskusi dengan marah. Sudahlah, Wira berkata dengan suara berat. Jangan ngomong begitu di luar sana. Kalau enggak, kalian bakal dihukum mati. Semua orang pun menunduk. Mereka tahu apa konsekuensi dari mengatakan hal seperti itu. Dulu, jangankan mengkritik raja, mereka bahkan tidak berani mengkritik seorang patih. Namun, setelah mengalami banyak hal bersama Wira, ada banyak orang yang sudah mulai bernyali. Kak Wira, kami merasa kamu diperlakukan dengan sangat nggak adil. Raja benar-benar sudah bersalah padamu. Bahkan Danu yang selama ini sangat pendiam juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Dia terlihat sangat kesal. Makanya, kalau bukan karena Kak Wira, bangsa Agrel pasti sudah mendapatkan provinsi Jawali. Lestari berkata dengan cemberut. Kak Wira, Raja bukan hanya nggak kasih kamu penghargaan, tapi malah melarangmu ujian kerajaan. Bukannya ini sangat keterlaluan? Suryadi juga berkata dengan kesal, Wira, aku nggak bisa terima. Bagi Suryadi, Wira sangatlah pintar. Kelak, Wira pasti bisa menjadi pejabat besar dan memuliakan leluhur. Gavin yang biasanya sangat ramah juga mengeluh. Tuan Wira, aku juga nggak bisa terima. Raja memang begitu. Dulu, bukannya nasib Panglima Dirga juga sama. Sekarang, giliran Tuan Wahyudi yang mendapatkan perlakuan sama. Rudi, Teluwolu, David, dan mantan anggota pasukan Zirah Hitam juga mulai berdesah. Tuan, wajar saja semua orang merasa marah, tindakan raja ini memang sangat mengecewakan. Dian yang mengenakan gaun putih indah juga menggeleng, tindakan Raja Bakir sudah membuat semua orang merasa jengkel dan tidak dapat mengendalikan amarah mereka. Aku tahu kalian memikirkanku, tapi ini sesuai kehendakku kok. Wira berkata sambil tersenyum. Kalian juga tahu aku nggak suka bersujud di hadapan orang. Daripada harus bersujud pada yang mulia setiap hari, lebih baik aku tinggal di dusun Darmadi saja. Dalam kehidupan manusia, yang namanya jasa, ketenaran, dan menguasai dunia itu nggak penting. Yang paling penting itu bisa hidup sehat, gembira, dan panjang umur. Semua orang pun tanpa sadar mengangguk, mereka hanyalah orang biasa dan tidak memiliki impian yang terlalu besar. Apa yang mereka inginkan hanyalah memiliki hidup yang tenang dan berkecukupan. Ya sudah, mulai sekarang, jangan bahas soal ini lagi. Ayo kita bahas yang lain saja. Wira mengubah topik pembicaraan dengan bertanya. Gavin, gimana persiapan barang untuk tahun baru? Hanya tersisa seminggu sebelum tahun baru, jadi, semua penduduk dusun sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut tahun baru. Gavin segera menjawab, Tuan, aku sudah melakukan semuanya sesuai permintaanmu, setiap orang yang bekerja untuk kita akan dapat masing-masing 5 kg daging sapi dan daging ikan, 1,5 kg daging kambing, 15 kg biji-bijian, dan 10 meter kain. Oke, cepat bagikan semua barang-barang itu supaya semua orang bisa melewati tahun baru kali ini dengan gembira. Wira melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu menoleh sambil berkata, Lestari, apa kamu sudah mempersiapkan bonus akhir tahun? Sudah, dong. Setiap orang akan dapat gaji dan bonus 2 bulan. Ujar Lestari dengan cemberut. Dia merasa sangat tidak rela membagikan uang sebanyak itu. Beberapa hari lalu, Wira mengatakan hendak membagi bonus akhir tahun. Setelah mengetahui apa maksudnya, Lestari pun membantah. Namun, Wira tetap bersikeras membagikan uang sebanyak gaji dan bonus 2 bulan. Lestari benar-benar tidak mengerti kenapa Wira begitu tidak memedulikan soal uang dan bersikap begitu baik kepada para pekerjanya. Setelah menerima semua yang dipersiapkan Wira, ada banyak orang yang langsung berlinang air mata. Di desa, setiap ada hari besar, para pekerja biasanya harus memberikan barang kepada bos mereka. Namun, Wira bukan hanya memberikan mereka barang-barang keperluan untuk tahun baru, tetapi juga bonus akhir tahun. Bahkan orang tua mereka juga tidak pernah memberikan mereka barang sebanyak ini. Kalau begitu, cepat bagikan uang itu kepada semua orang. Setelah itu, Wira bertanya pada David, Paman David, gimana masalah pernikahan Paman Teluwolo dan Paman Rudi? Begitu membicarakan tentang masalah pernikahan, semua orang langsung menatap Teluwolo dan Rudi sambil tertawa. Mereka adalah prajurit dari pasukan Zirah Hitam yang tidak takut pada musuh. Namun, saat ini mereka malah menunduk malu. Suasananya pun berubah menjadi lebih ceria. Hehe, pasangan mereka sudah ada, tapi hari baiknya belum ketemu. Seharusnya pernikahan mereka baru bisa dilaksanakan satu persatu setelah lewat tahun baru. Jawab David sambil terkekeh. Prajurit dari pasukan Zirah Hitam mendapatkan perlakuan yang sama dengan Hasan. Setiap orang mendapatkan gaji 10.000 gabak setiap bulannya. Jika dijumlahkan dengan bonus dan sebagainya, mereka bisa mengumpulkan lebih dari 200.000 gabak dalam setahun. Gaji setinggi ini membuat mereka yang awalnya tidak mungkin bisa menikah menjadi sangat populer. Mereka bahkan bisa memilih gadis manapun yang mereka suka di Kabupaten Uswal. Wira merenung sejenak, lalu berkata, itu kelamaan. Kalau kalian nggak keberatan, langsung pilih satu hari baik dan menikah saja di hari yang sama sebelum tahun baru. Dengan begitu, suasananya akan lebih meriah dan juga nggak begitu merepotkan. Teluwolo dan Rudi langsung bersemangat dan tersenyum lebar. Mereka tentu saja bersedia menikah lebih cepat. Oke, David berkata dengan antusias. Kalau begitu, kami akan segera mengaturnya.
Ingat, jangan sembarangan menyebarkan soal masalah tadi. Kalau enggak, semua orang akan sedih di tahun baru ini. Wira tidak lupa untuk mengingatkan semua orang. Semua orang pun mengangguk. Saat ini, Wira adalah tulang punggung seluruh penduduk dusun. Apabila dekrit raja tersebar, semua orang pasti merasa sedih. Setelah itu, semua orang pun menyibukkan diri dengan urusan masing-masing. Hanya 4 orang yang tersisa di dalam rumah. Wira mengeluarkan 2 lembar kertas gambar, lalu memberikannya kepada Emran dan Suryadi. Kertas satunya berisi gambar yang terlihat mirip dengan penggaris, sedangkan satunya lagi berisi gambar tabung yang memiliki gagang. Emran mengambil kertas yang berisi gambar mirip penggaris, lalu bertanya dengan heran. Apa ini? Itu jangka sorong. Alat ini bisa mengukur diameter dalam dan luar, panjang dan lebar, serta kedalaman sesuatu dengan akurat hingga mendekati mikrometer, jelas Wira. Emran bertanya dengan bingung. Mikrometer, itu satuan pengukur yang kutemukan dari sebuah buku kuno. 1 meter sama dengan 10 desimeter, 1 desimeter sama dengan 10 sentimeter, 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter, sedangkan 1 milimeter sama dengan 1000 mikrometer. Milimeter masih bisa dibedakan dengan mata telanjang, tapi mikrometer nggak bisa. Wira menunjuk ke arah skala di gambar sambil menjelaskannya pada Suryadi dan Emran. Membuat pedang tidak membutuhkan skala yang akurat, tetapi membuat mesin, senjata api, dan berbagai mesin presisi lainnya membutuhkan jangka sorong agar bisa akurat. Suryadi pun mendengar penjelasan Wira dengan bingung. Kemudian, Emran mengambil gambar tabung bergagang dan bertanya dengan bersemangat. Tuan, kamu membagi skalanya menjadi begitu kecil untuk membuat ini. Apa ini? Wira menjelaskan. Ini namanya senapan. Senapan ini bisa menembakkan peluru mesiu yang mampu menembus baju zirah. Bubuk mesiu yang dimasukkan ke tabung juga bisa melukai orang. Emran langsung terkejut dan bertanya, bukannya ini sama dengan senjata mesiu yang disembunyikan istana? Di zaman ini, sudah ada bubuk mesiu dan senjata mesiu. Namun, senjata mesiu memiliki jarak tembak yang pendek dan mudah meledak sehingga tidak banyak digunakan. Senjata mesiu hanyalah mainan para pejabat tinggi. Prinsip pembuatannya hampir sama dengan senjata mesiu, tapi senapan lebih canggih dan pembuatannya juga lebih merepotkan. Wira mengambil kertas gambar itu, lalu menjelaskan cara membuat senapan secara rinci. Emran sangat pintar. Begitu Wira menjelaskannya, dia sudah langsung mengerti, meskipun Suryadi lebih lambat dalam memahaminya, dia tidak sok pintar dan tetap menanyakan apa yang tidak dimengertinya. Tidak lama kemudian, kedua orang itu pun pergi setelah mengerti bagaimana cara membuat jangka sorong dan senapan. Sekarang, hanya tersisa Wira dan Gavin di dalam rumah. Wira pun bertanya, Gavin, kamu tahu nggak kenapa aku mau membuat senapan? Sejak Gavin bersaudara mengambil risiko untuk membunuh Mahendra demi melindungi Wira, mereka sudah menjadi orang kepercayaan Wira. Nggak tahu, tapi aku tahu apapun yang Tuan lakukan pasti ada tujuannya, jawab Gavin. Itu adalah cara kita melindungi diri kelak. Wira menjelaskan. Makin banyak uang yang kita hasilkan, makin banyak pula orang yang mengincar kita. Kita nggak bisa berharap pada istana. Jadi, kita harus melindungi apa yang kita hasilkan dengan upaya kita sendiri. Awalnya, Wira tidak bermaksud untuk mengembangkan senjata seperti senjata api dan mesiu. Sebab, ini adalah senjata yang sangat berbahaya. Namun, istana sudah menurunkan dekrit seperti itu. Hal itu membuatnya sangat khawatir akan keselamatannya. Bagaimanapun juga, seseorang harus bisa memastikan keselamatan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Aku mengerti. Gavin mengangguk dan melanjutkan. Tuan, aku akan menuruti apapun yang kamu perintahkan. Bab 509. Wira mengangguk, lalu berkata, coba kamu pilihkan sekelompok orang yang bisa diandalkan dan pintar. Tempatkan dulu mereka di desa 3 harimau. Aku akan menyuruh orang untuk melatih mereka di sana. Nggak boleh ada orang lain yang mengetahui hal ini, iya. Oke, Gavin mengiyakannya, lalu segera pergi. Wira juga berjalan ke depan pintu dan menatap kepergian Gavin dengan ekspresi serius. Dia sudah membantu istana untuk mengalahkan bangsa Agrel, tetapi istana malah bersikap seperti ini terhadapnya. Tidak mungkin dia tidak merasa kesal. Dekrit yang diturunkan Raja Bakir akan mendatangkan banyak bahaya bagi Wira. Demi keluarganya, dia harus menyiapkan beberapa cara lain untuk melindungi diri. Setelah menghela napas panjang, Wira keluar dari rumah dan mulai tersenyum. Saat ini, seluruh penduduk dusun sedang menunggu giliran untuk mengambil barang yang disiapkan Wira. Orang yang sudah mendapat bagian mereka pun berjalan pulang ke rumah dengan gembira. Saat melewati tahun baru sebelumnya, mereka bahkan belum tentu bisa makan kenyang. Namun, tahun ini mereka memiliki banyak daging dan uang. Kehidupan mereka benar-benar sudah berubah menjadi sangat baik. Halo, Kak Wira. Kak Wira, permen ini untukmu. Wira, Nona Dian sudah tinggal di sini begitu lama, kapan kamu akan menikahinya? Setelah melihat Wira, semua orang pun menyapanya. Anak-anak memberinya permen, sedangkan ibu-ibu malah menggodanya. Melihat para penduduk desa yang bergembira, Wira pun tersenyum untuk menanggapi mereka. Seluruh kegundahan dalam hatinya juga sirna. Ini adalah hidup yang disukainya, melewati hidup yang baik dan membantu para penduduk dusun untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun mereka tidak kaya raya, setidaknya mereka sudah hidup berkecukupan.
Memberikan manfaat kepada masyarakat ketika mampu dan berpegang pada prinsip saat kesulitan. Ini merupakan pemikiran mendasar keturunan bangsa Atrana yang telah mendapatkan pendidikan tradisional. Setelah berjalan-jalan di dusun dan melihat semua orang yang bergembira, suasana hati Wira juga menjadi semakin baik. Tiba-tiba, terdengar teriakan seseorang, Kak Wira, Sony, Dodi, Padi, dan yang lainnya sudah kembali. Sekelompok orang pun berjalan ke pintu masuk dusun. Belasan kereta kuda yang diapit para pemuda berkuda dan sekelompok pengawal berekspresi tajam melaju mendekat. Orang yang berada di paling depan adalah Sony. Saat ini, dia mengenakan jubah bagus yang dipadu dengan giok yang tergantung di ikat pinggangnya dan sepatu bot. Dia tidak lagi terlihat seperti gelandangan dusun. Gandhi, Ganjar, Danur, dan pemuda dari tim pengawal lainnya juga mengenakan pakaian bagus dan terlihat berwibawa. Wah, Sony, kami hampir nggak mengenalimu. Kamu kayak putra dari keluarga kaya saja. Danur dan Padi juga kelihatan beda. Mereka jadi terlihat berwibawa. Dasar kalian ini, kenapa sembarangan menghambur-hamburkan uang sih? Berapa banyak uang yang kalian habiskan untuk membeli pakaian bagus itu? Ada penduduk desa yang menggoda mereka, tetapi ada juga yang mengkritik mereka, namun, semua itu adalah bentuk perhatian para penduduk desa. Para penduduk dusun sekalian, aku bukannya mau menghambur-hamburkan uang untuk beli baju. Tapi sekarang, aku sudah mewakili Kak Wira untuk mengurus tambak garam Vika, kalau aku berpenampilan lusuh, Kak Wira akan malu dan dibilang pelit. Jawab Sony sambil terkekeh. Setelah berlatih selama beberapa bulan di kota pusat pemerintahan, Sony sudah makin mahir dalam berhubungan dengan orang. Dia berlari ke hadapan Wira, lalu berkata, Kak Wira, aku sudah pulang. Kamu sudah bekerja keras. Wira menepuk-nepuk bahu Sony, lalu menatap ke arah sekelompok orang itu sambil bertanya. Mana Paman Hasan? Beberapa saat yang lalu, Wira mengirim surat ke kota pusat pemerintahan dan meminta semua orang pulang untuk melewati tahun baru. Dodi sudah pergi ke ibu kota. Jika Hasan tidak pulang, Hani pasti akan sedih. Kita nggak bisa bawa pulang sebagian koin perunggu dan uang perak. Paman Hasan nggak tenang kalau uang-uang itu ditinggal di sana, jadi, dia nggak ikut pulang. Kak Wira, Tuan Putro juga mengirimkan pesan untukmu. Bisik Sony. Wira tersenyum dan berkata, katakanlah. Saat pertama kali bertamu di kediaman Gumilar, Putro pernah berpura-pura mabuk dan menyuruh Wira untuk tidak menjadi dirga kedua. Setelah melihat keputusan istana saat ini, ramalannya dulu ternyata memang tepat. Sony berkata, Tuan Putro menyuruhmu untuk jangan peduli sama keputusan istana. Lewat tahun baru, dia akan datang ke Dusun Darmadi, dia juga sudah menemukan 3 sarjana provinsi yang menonjol dan akan membawa mereka kemari. Katanya, dia mau menetap di sini selama sisa hidupnya. Apa? Para penduduk desa dan prajurit dari pasukan Zirah Hitam yang ada di sekitar pun merasa antusias. Putro akan datang dengan membawa 3 sarjana provinsi untuk menetap di Dusun Darmadi. Jika begitu, kelak Putro sudah bisa mengajari anak-anak mereka. Anak dari keluarga miskin biasanya tidak mampu bersekolah. Sekarang, mereka malah bisa diajari Putro. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dalam sekejap, semua orang menatap Wira dan sangat ingin berlutut untuk berterima kasih kepadanya. Meskipun sebagian besar orang terlihat antusias, ada juga orang yang terlihat gelisah. Saat ini, wajah Agus dan Bayu pun memucat. Dengan memberi pelajaran kepada penduduk dusun dan mengajari anak-anak mengenal tulisan, mereka sudah kembali dihormati di dusun ini. Sekarang, Putro malah hendak datang dan membawa 3 sarjana provinsi. Pekerjaan mereka pasti akan direbut. Meskipun Agus merasa dirinya sudah cukup pintar, dia juga tidak berani bersaing dengan Putro. Bagus. Wira langsung menjadi bersemangat dan buru-buru memberi perintah. Suruh semua tukang batu dan tukang kayu bekerja lembur untuk bangun sebuah rumah 3 tingkat. Rumah itu harus selesai sebelum Tuan Putro dan murid-muridnya datang. Dengan begitu, mereka akan punya tempat tinggal baru yang bersih. Sebelumnya, Wira hanya sekadar berbasa-basi, tak disangka, Putro benar-benar akan datang membawa 3 muridnya. Begitu seorang pelajar menjadi sarjana provinsi, mereka akan menjadi orang berkedudukan tinggi dan berkuasa di suatu tempat. Sekarang, istana sudah menghukumnya, tetapi mereka masih bersedia datang untuk mengajar di Dusun Darmadi. Ini semua pasti berkat Putro. Sekarang, rumah besar berukuran 10 hektare sudah dihuni para prajurit dari pasukan Zirah Hitam dan prajurit tua yang sudah pensiun. Di sana, semua orang sangat ribut. Para pelajar yang menyukai suasana tenang belum tentu bisa terbiasa tinggal di sana. Benar, Tuan Putro mau datang ke dusun kita, jadi, kita harus membiarkannya tinggal di tempat yang baik. Ayo kita segera bangun rumah baru. Anakku lumayan pintar. Kalau diajari Tuan Putro, kelak dia pasti bisa dapat gelar. Ayo mulai kerja. Para penduduk dusun langsung bersemangat. Setelah mendapatkan perintah dari Wira, mereka semua pun pergi melakukan pekerjaan masing-masing. Di sisi lain, Agus dan Bayu hanya memperhatikan semua ini dengan ketakutan. Pak Agus, Bayu, biarpun Tuan Putro datang membawa 3 sarjana provinsi, aku juga nggak akan memberhentikan kalian. Wira mengetahui kekhawatiran mereka. Jadi, dia berkata sambil tersenyum. Bayu akan mengajar sekolah malam dan Pak Agus bisa mengajarkan akuntansi. Aku juga akan menyuruh Tuan Putro untuk membimbing Pak Agus.
Mungkin saja kamu masih punya harapan untuk jadi sarjana kabupaten atau sarjana provinsi. Makasih, Kak Wira. Agus langsung merasa gembira dan hampir berlutut di hadapan Wira. Di sisi lain, Bayu sama sekali tidak keberatan. Asalkan bisa tetap bekerja untuk Wira, mendapatkan gaji 5,000 sampai 6,000 sebulan, dan makan daging setiap hari, dia sudah puas. Dia tahu dirinya tidak berkemampuan untuk mengikuti ujian kerajaan atau yang sejenisnya. Jadi, dia juga tidak berani memikirkannya. Setelah itu, ayah dan anak itu pun pergi dengan bersemangat. Malam itu, para pekerja mulai meratakan tanah, sedangkan Wira bergadang untuk melukis sketsa villa. Saat ini, dusun sudah mulai melakukan konstruksi secara besar-besaran. Ada 2 tim tukang yang akan bergantian bekerja secara bergiliran. Di sisi lain, Gavin, Gandhi, dan Ganjar akan pergi ke kabupaten sekitar setiap harinya. Sebelumnya, berhubung bangsa Agrel menyerang, ada banyak pejabat di berbagai kabupaten yang memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan pajak. Jadi, orang-orang pun harus menjual putra dan putri mereka. Setiap hari, mereka bertiga akan keluar, lalu membawa pulang puluhan orang dan menempati mereka di desa 3 harimau. Setelah itu, Teluwolu dan Rudi akan diam-diam membawa bahan makanan ke sana. Semua ini dijalankan tanpa diketahui orang lain. Dalam sekejap, 7 hari pun berlalu. Acara pernikahan belasan prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam juga sudah selesai diadakan. Di malam tahun baru, semua orang di dusun juga sangat bahagia. Kantin mereka sudah dipindahkan ke rumah besar. Di sana, para wanita memasak banyak makanan yang wanginya menyebar hingga ke seluruh dusun. Para remaja dan anak-anak bertugas untuk membersihkan rumah, menempel hiasan rumah, dan menyalakan petasan. Sementara itu, orang dewasa mempersembahkan persembahan untuk para leluhur. Setelah semua ritual selesai, Danu mengeluarkan sekeranjang petasan dengan ekspresi gembira. "Nyalakanlah," ujar Wira sambil tersenyum. Petasan di zaman ini kurang lebih sama dengan petasan di masa depan. Hanya saja, tidak ada orang yang menjual petasan di Kabupaten Uswal. Bab 510. Benda sejenis petasan yang dijual di Kabupaten Uswal adalah tabung bambu yang diisi dengan niter, belerang, dan arang. Saat meledak, petasan jenis ini akan menghasilkan suara ledakan yang kuat dan asap tebal. Setelah membeli petasan itu dan mencobanya, Wira merasa efeknya kurang bagus. Jadi, dia pun menambahkan sedikit bubuk mesiu dan membuat sumbu petasan sendiri. Begitu dinyalakan, semua penduduk dusun pun terkejut. Oke, setelah mendapat izin dari Wira, Danu mengambil sebuah petasan, lalu menyalakannya dan melemparnya keluar. Seluruh penduduk dusun yang berkeliling buru-buru menutup telinga mereka. Duar, petasan itu mengeluarkan ledakan yang kuat, cahaya api, dan asap tebal. "Aku juga mau coba satu. Kak Danu, aku juga mau." "Aku juga." Sony, Danur, Padi, dan beberapa penduduk dusun juga maju dan ingin mencobanya. Kemudian, satu persatu orang pun mencoba menyalakan petasan dengan hati-hati. Duar, duar, suara ledakan memenuhi seluruh dusun. Beberapa orang tua menyaksikannya dari kejauhan sambil tertawa. Namun, air mata tiba-tiba mengalir membasahi pipi mereka. Dulu, saat melewati tahun baru, mereka tidak sanggup membeli petasan sehingga hanya bisa melempar bambu ke dalam tungku api. Sekarang, mereka akhirnya bisa melewati tahun baru dengan gembira dan menjalani hidup yang lebih baik. Wira menyaksikan semua ini sambil tersenyum gembira. Tiba-tiba, Gavin melompat turun dari kuda dan berseru dengan gembira. "Tuan Wira, ngapain kamu kemari? Kok bukannya melewati waktu bersama keluargamu?" tanya Wira sambil tersenyum. 3 hari sebelum tahun baru, kelima pabrik sudah libur dan baru akan buka kembali di hari ke-9 setelah tahun baru. Selain harus membangun villa baru, orang lainnya sudah senggang. Namun, Wira tahu bahwa Gavin bersaudara masih sibuk. Setiap hari, mereka harus keluar untuk membeli orang. "Tuan, waktu aku pergi ke kota hari ini, aku menerima surat dari keluarga Linardi, kayaknya itu surat dari Nona Wulan." Gavin mengeluarkan sepucuk surat dari saku dadanya, lalu menyerahkannya pada Wira. "Surat dari Wulan." Wira langsung bersemangat, lalu buru-buru menerima surat itu dan membukanya. Sony, Danu, dan para penduduk dusun yang berada di samping pun merasa tegang. Mereka tahu bahwa Wira dan Wulan sudah berpisah begitu lama sehingga pasti merindukan satu sama lain. Begitu membaca surat itu, Wira yang awalnya tersenyum pun perlahan-lahan mengerutkan keningnya. "Suamiku, aku sangat merindukanmu setelah kita berpisah selama 3 bulan. 3 tahun yang lalu, keluarga Linardi mengalami kesulitan besar sehingga tidak ada seorang pun yang berani menikahiku. Hanya kamu yang berani mengambil risiko untuk menikahiku. Aku tidak akan melupakan jasamu itu. Meskipun selalu menerima penghinaan setelah menikah, aku juga tetap bersumpah untuk setia padamu." Kurung siku tutup. "Namun, kamu tidak seharusnya serakah dan ingin merebut jasa dalam mengalahkan bangsa Agrel sehingga dilarang mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Sekarang, Yang Mulia sudah begitu membencimu. Jika keluarga Linardi berhubungan denganmu, cepat atau lambat, keluarga Linardi pasti akan terlibat." Kurung siku tutup. Ayah pernah mengalami banyak pasang surut dalam pekerjaannya sebagai pejabat, sedangkan Kak Opal, Kak Harsa, dan Retno sudah belajar dengan tekun selama puluhan tahun. Aku tidak tega membiarkan semua usaha mereka menjadi sia-sia.
Jadi, aku menuliskan surat ini untuk memberitahumu bahwa sebaiknya kita berpisah saja. Kamu tidak perlu datang ke kota provinsi untuk bertemu denganku lagi. Kurung siku tutup. Saat ini, aku sudah memiliki pasangan baru, dia adalah anak gubernur dan merupakan sarjana provinsi. Semoga kamu bisa mengerti dan jangan datang menggangguku. Kurung siku tutup. Begitu menyadari perubahan raut wajah Wira, Gavin pun buru-buru bertanya, Tuan, ada apa? Sony dan Danu juga mengerutkan kening karena menyadari hal ini. Nggak apa-apa, hanya masalah sepele. Nanti saja baru ditangani. Wira menyimpan surat itu, lalu berkata sambil tersenyum. Cepat pulang dan lewati tahun baru bersama keluargamu. Gavin pun naik ke kudanya dan meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, para penduduk dusun Darmadi yang melihat Wira masih tersenyum gembira juga tidak berpikir terlalu banyak. Setelah menyalakan petasan, makan malam besar pun dimulai. Semua penduduk dusun berkumpul di rumah besar dan menempati hampir 100 meja yang sudah disediakan di dalam. Setiap keluarga akan duduk semeja, sedangkan orang-orang seperti Danur dan beberapa veteran duduk semeja. Setelah selesai makan, orang dewasa pun memberikan anak-anak sedikit uang saku, kemudian, semua orang bersenang-senang sampai tengah malam sebelum bubar. Setelah kembali ke rumah, Wira berdiri di halaman sambil menatap bintang di langit. Kak Wira, apa kamu punya masalah? Kok aku rasa kamu lagi sedih? Lestari berjalan keluar sambil memegang sebuah jubah tebal, lalu menutupi bahu Wira dengan jubah itu. Aku rindu pada kakak iparmu. Wira memakai jubah tebal itu, lalu menatap adik sepupunya yang cantik sambil berdesah. Kami sudah nggak bertemu selama 3 bulan. Entah gimana keadaannya di kota provinsi. Kalau merindukannya, kenapa kamu malah mencari istri baru? Dasar nggak setia. Lestari mendengus, lalu berbalik untuk pergi. Wira meringis dan menjawab. Lestari, aku juga hanya manusia biasa. Aku nggak menyalahkanmu. Lestari berbalik, lalu berkata dengan malu. Semua pria yang berkemampuan memang punya banyak istri, apalagi yang sehebat kamu. Aku nggak akan membantah kalau kamu mau menikahi Nona Dian. Gimanapun, kamu sudah bersama dengan Kak Wulan begitu lama, tapi kalian masih belum punya anak. Jadi, nggak ada salahnya kamu menikah lagi. Aku dan ayah akan mendukungmu. Wira pun terdiam. Wanita di zaman ini benar-benar terlalu menoleransi pria berkemampuan. Cepat bersihkan kakimu. Besok pagi, kita masih harus memberi penghormatan kepada leluhur dan berkunjung ke rumah saudara. Lestari mengangkat keluar sebaskom air hangat, lalu menaruh sebuah bangku kecil di belakangnya. Biar aku sendiri saja yang melakukannya. Wira buru-buru membuka sepatu botnya, lalu membersihkan kakinya sendiri. Dia tidak membiarkan Lestari membantunya, Lestari berjalan ke samping dengan ekspresi muram. Hanya seorang istri yang boleh mencuci kaki suaminya. Niatnya untuk membantu mencuci kaki Wira memang agak berlebihan, setelah itu, mereka berdua pun kembali ke kamar masing-masing. Wira berbaring di tempat tidur yang besar, lalu mengeluarkan surat itu lagi. Berdasarkan sifat Wulan, meskipun ingin berpisah dari Wira, dia juga tidak mungkin menuliskan surat semacam ini. Apabila Wulan memang ingin berpisah dengan Wira demi ayahnya, isi suratnya juga seharusnya dipenuhi dengan rasa bersalah dan tidak mungkin menyiratkan ancaman. Namun, ini memang adalah tulisan Wulan. Wira merasa pasti ada sesuatu di baliknya. Hal ini membuat Wira semakin ingin pergi ke kota provinsi untuk mencari tahu dengan jelas apa sebenarnya yang sudah terjadi. Di kediaman Linardi di kota provinsi. Setelah makan malam dan memberikan sedikit uang kepada keponakannya, Wulan pun berdiri di halaman dan melihat kembang api yang menghiasi langit di kota. Namun, dia malah merindukan Wira dan bergumam dalam hati. Entah gimana keadaan Wira sekarang. Tiba-tiba, Melati berjalan mendekat dengan tampang antusias dan bertanya. Wulan, lagi mikirin apa? Nggak apa-apa. Wulan buru-buru mengalihkan pembicaraan dengan berkata. Kakak ipar, bukannya kamu dan Kak Opal mau membawa Panditya keluar? Awalnya memang begitu, tapi melihat tampangmu ini, aku sudah nggak semangat. Melati mengeluarkan sepucuk surat, lalu melanjutkan. Waktu Panglima Yuda sampai di kota provinsi, dia menyuruh orang untuk memberikan surat ini kepadamu. Apa? Kenapa kamu baru memberikannya padaku sekarang? Apa isinya? Wulan buru-buru mengambil surat itu dan berlari masuk ke rumah untuk membacanya, Melati juga mengikutinya sambil tersenyum licik. Ini memang tulisan Wira. Setelah membaca isi surat, ekspresi Wulan yang awalnya gembira langsung memucat, kemudian, dia jatuh terduduk di lantai dan bergumam. Nggak mungkin. Wira nggak akan bersikap begitu terhadapku. Dia nggak mungkin mencampakkan aku. Nggak mungkin. Bab 511. Tulisan di surat itu memang adalah tulisan Wira, tetapi isinya sangat sombong dan tidak berperasaan. Wulan, dalam perjalananku ke kota pusat pemerintahan kali ini, aku menghasilkan banyak uang dan keluarga Darmadi sudah menjadi keluarga bangsawan. Sebagai istriku, kamu seharusnya memberiku keturunan. Namun, setelah menikah 3 tahun, kamu masih belum hamil juga, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya kepada leluhur keluarga Darmadi? Kurung siku tutup. Jika aku tidak mempunyai keturunan, siapa yang akan meneruskan bisnis keluarga atau menggantikanku menghormati leluhur? Jadi, aku memutuskan untuk menikah lagi agar bisa meneruskan keturunan keluarga Darmadi.
keluarga Darmadi tidak akan menerima wanita mandul. Mulai sekarang, hubungan kita sudah putus. Aku juga tidak akan pergi ke kota provinsi untuk menjemputmu lagi. Kurung siku tutup. Aku sudah menemukan istri baru. Dia adalah Dian Wibowo. Dia lebih cantik darimu, juga lebih pintar berbisnis dan bisa membantuku mengurus bisnisku. Dia wanita yang paling cocok untukku, kamu cari saja suami lain. Kurung siku tutup. Tes. Meskipun tidak percaya Wira yang menulis surat ini, tulisannya memang adalah tulisan Wira. Air mata Wulan pun menetes membasahi surat itu. Wulan, ini alasan kenapa aku menyimpan surat itu sampai sekarang. Aku takut kamu sedih. Melati berkata dengan marah. Yang namanya pria memang akan jadi nakal kalau sudah kaya. Biarpun menghasilkan banyak uang di kota pusat pemerintahan, wanita sial dari keluarga Wibowo itu sudah berhasil merayunya. Opal bekerja di pengadilan daerah. Jadi, dia sudah mencari tahu banyak informasi mengenai Wira saat masih berada di kota pusat pemerintahan Jagabu. Salah satu informasi yang didapatkannya adalah Wira dan Dian sering terlihat bersama. Aku nggak percaya Wira sudah berubah. Dia bukanlah orang seperti itu. Surat ini palsu. Wira nggak akan melukaiku. Wulan melemparkan diri ke tempat tidur sambil menangis. Dia yakin suaminya yang sudah berubah baik itu tidak akan menghinanya dengan sebutan wanita mandul. Ekspresi Melati langsung berubah. Dia berjalan maju dan menghibur. Wulan, aku percaya waktu kamu bilang dia sudah berubah jadi baik selama beberapa bulan itu. Tapi, seberapa jahat dia dulunya? Dia menulis surat ini pasti karena sudah balik kayak dulu lagi. Ini juga alasan aku mengenalkanmu pada putranya gubernur. Wira sudah balik kayak dulu. Wulan tiba-tiba tertegun. Jika Wira memang sudah kembali menjadi seperti dulu, dia memang mungkin menulis surat seperti ini. Selanjutnya, Wulan berkata sambil menangis. Dulu, hanya Wira yang bersedia menikahiku. Biarpun dia sudah balik kayak dulu, aku juga mau melayaninya seumur hidup. Ini adalah utangku padanya. Aku mau pulang dan lihat apa dia memang benar-benar sudah berubah atau enggak. Ulang, ekspresi Melati langsung berubah. Dia berkata, Wulan, perjalanan kembali ke Dusun Darmadi sangat jauh. Jalannya juga sangat berbahaya dan ada banyak perampok di sepanjang jalan. Mungkin baru menempuh 50 km saja, kamu sudah ditangkap bandit dan dijadikan istri mereka. Menurutku, sebaiknya kamu tulis saja sepucuk surat untuk menanyakannya dengan jelas, lalu minta tolong sama pedagang yang mau ke sana untuk memberikannya kepada Wira. Wulan menyeka air matanya, lalu berlari ke ruang baca dan mulai menuliskan sepucuk surat. Melati pun berjalan kembali ke kamarnya sambil tersenyum licik. Di luar pintu, Opal berkata dengan sedih. Melati, apa kita nggak terlalu kejam melakukan hal kayak begini di malam tahun baru? Kita justru harus melakukannya di malam tahun baru supaya dia tambah sedih dan bisa sepenuhnya melupakan anak desa itu. Melati menarik Opal kembali ke kamar, lalu mendengus. Masa depan 4 pria di keluarga ini sudah hampir hancur, tapi kamu masih mengasihaninya. Kalau nggak putus hubungan sama anak desa itu sekarang, keluarga Linardi juga akan ikut diturunkan jadi rakyat jelata. Begitu Yang Mulia teringat soal hubungan kita dengannya. Opal berkata sambil tersenyum menyanjung. Kami sangat menyayangi Wulan dari kecil. Mana mungkin aku tega melihatnya sedih. Tapi kamu sangat hebat. Bisa-bisanya kamu meniru tulisan mereka berdua. Melati berkata dengan bangga. Dasar, memangnya kamu nggak tahu latar belakangku. Ayahku itu sarjana kerajaan. Dari kecil, aku sudah belajar membaca dan menulis. Selain itu, aku juga mahir dalam kaligrafi dan main catur. Kalau nggak, mana mungkin aku bisa menikahimu di saat keluarga Linardi sedang berjaya. Benar, Opal lanjut menyanjung istrinya. Kamu memang pintar. Aku sangat beruntung karena bisa menikah denganmu. Bab 512. Melati mendengus. Nanti, jangan lupa nasihati ayahmu juga. Faksi Pak Kemal itu nggak bisa diandalkan. Coba lihat apa yang terjadi setelah perang besar di utara itu. Pak Kemal yang rekomendasi Panglima Yuda untuk maju. Saat Panglima Yuda menang perang, faksi Pak Kemal seharusnya bisa mendominasi istana. Hasilnya, Panglima Yuda malah ditegur gara-gara anak desa itu dan faksi Pak Kemal juga nggak disukai Yang Mulia. Kalau mau punya karir yang mulus, kalian seharusnya ambil jalur Pak Ardi. Dengan begitu, kalian baru bisa naik pangkat dengan gampang dan dapat banyak uang. Opal berkata dengan bingung. Ayah jadi pejabat karena ingin melakukan sesuatu untuk membantu kerajaan, bukan untuk merebut kekuasaan atau keuntungan. Lagian, ayah punya hubungan yang sangat dekat sama Pak Kemal tapi nggak punya hubungan apapun sama Pak Ardi. Nggak mungkin ayah bisa berharap pada Pak Ardi. Melati mendengus. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Pak Gubernur itu orang dari faksi Pak Ardi. Asalkan bisa menjodohkan Wulan dengan anaknya, Pak Gubernur bisa membantu kalian menjalin hubungan dengan Pak Ardi. Sudah wajar para kerabat dan teman saling berkunjung pada tahun baru. Selama setengah bulan ini, semua orang melewati hari yang gembira di Dusun Darmadi. Jalan di dusun juga sudah diratakan dan diaspal. Hal ini membuat semua orang yang datang berkunjung sangat terkejut. Hal yang paling mengejutkan adalah, ada sebuah bangunan bertingkat 3 yang dilengkapi 2 kamar tambahan di sebelah timur dusun. Namun, jendela bangunan indah ini tidak ditutupi dengan kertas. Dalam sekejap, 18 hari telah berlalu sejak tahun baru.
Hari ini, ada banyak penduduk yang berbaris di depan pintu masuk Dusun Darmadi. Orang-orang ini bukan hanya penduduk Dusun Darmadi, tetapi juga penduduk Dusun Gabrata dan dusun sekitar. Intinya, semua orang yang bisa datang pun berkumpul di sini. Sebab, ada banyak orang yang ingin bertemu dengan Putro. Tujuan utama para orang tua membawa anak mereka datang adalah untuk menyambut calon sarjana tingkat tertinggi. Mereka sudah berdiri di depan gerbang desa sebelum matahari terbit dengan penuh harap. Sebagai orang tua, mereka tentu saja ingin anak mereka memiliki masa depan yang cerah. Sekolah di Dusun Darmadi membiarkan anak-anak bersekolah tanpa biaya. Semua anak dari umur 6-13 tahun boleh datang untuk bersekolah. Selain itu, mereka juga akan diberi makanan yang sama seperti penduduk dusun. Namun, ada ujian yang diadakan sekolah sebulan sekali. Begitu tidak lulus ujian, anak itu tidak akan dibiarkan bersekolah gratis lagi. Isi ujian tidaklah sulit. Asalkan belajar dengan tekun, semua anak pasti bisa lulus ujian. Ini adalah peraturan yang ditetapkan Wira agar para orang tua tidak mengirim anak mereka yang bodoh atau malas belajar untuk datang makan gratis. Sudah sampai. Tidak lama kemudian, Danu yang berdiri di lantai 3 sebuah gedung berteriak gembira sambil memegang teropong. Tuan Putro sudah akan segera sampai. Danu sudah melewati usia untuk bersekolah, tetapi dia masih punya seorang adik laki-laki dan 2 adik perempuan yang bisa bersekolah. Ayo, Wira melambaikan tangannya, lalu berjalan di paling depan. Sementara itu, Dian, Lestari, Danu, Sony, dan anggota inti lainnya mengikuti Wira berjalan keluar. Penduduk dusun yang jumlahnya lebih dari 3.000 orang berbaris membentuk 2 baris panjang dan memegang spanduk yang besar. Tidak jauh dari sana, 3 kereta kuda melaju dengan lambat menuju Dusun Darmadi. Di setiap kereta kuda itu terdapat tulisan, Gumilar, di depannya. Putro berada di kereta kuda tengah, sedangkan Fabrian berada di kereta kuda terdepan. Di dalam kereta kuda di belakang mereka, terdapat 3 orang lainnya. Ada seorang pria parubaya, seorang pemuda, dan seorang anak remaja. Pria parubaya itu terlihat serius dan kaku. Di sisi lain, si pemuda terlihat tenang dan berkelas, sedangkan anak remaja itu berpakaian mewah dan terlihat sombong. Bab 513. Anak remaja itu bernama Lingga Susilo. Dia mengerutkan kening sambil berkata, Kak Gentala, Kak Pramana, kita harus menemani guru bersandiwara berapa lama? Aku nggak akan terbiasa tinggal di desa. Lingga adalah seorang anggota inti keluarga bangsawan dan juga memiliki koneksi di istana. Jadi, dia sudah mendapatkan berita dari ibu kota mengenai Wira yang merupakan boneka yang dikendalikan Putro dan Yuda agar bisa ikut campur dalam urusan kerajaan. Begitu mendengar berita ini, Lingga pun langsung percaya. Sebab, dia memang sudah merasa skeptis dari pertama kali mendengar bahwa Wira yang menyusun strategi perang untuk melawan bangsa Agrel. Bagaimanapun juga, Lingga sudah termasuk jenius karena mampu melewati ujian provinsi padahal baru berusia 18 tahun. Sementara itu, Wira malah ahli dalam sastra, mengerti tentang kebijakan negara, menguasai strategi perang, mahir dalam kerajinan, dan bahkan pintar berbisnis. Lingga tidak percaya ada orang yang sehebat itu di dunia ini. Apalagi, Wira malah memerlukan Putro untuk mengajari anak-anak di dusunnya. Lingga merasa, ini semua seharusnya adalah sandiwara Putro untuk membuktikan bahwa Wira memiliki bakat besar dan secara tidak langsung ingin membersihkan nama baiknya sendiri. Pemuda bernama Pramana Sudarto berdesah. Lingga, guru melakukan ini juga demi menjaga keturunannya. Fabrian itu seorang pecundang yang nggak mungkin lulus ujian kerajaan dan nggak mampu mengurus rumah. Jadi, guru terpaksa merebut bisnis garam keluarga Yumandi. Tapi, guru nggak mungkin melakukan hal buruk atas namanya sendiri. Dia pasti harus menyuruh orang lain untuk melakukannya. Sebagai muridnya, kita harus memahami kesulitan guru dan menemaninya bersandiwara. Kalau guru sudah memilih Wira, aku rasa Wira itu seharusnya orang yang pengertian dan tahu diri. Sebagai anak yang terlahir di keluarga kaya kabupaten, Pramana memiliki hidup yang sangat baik. Setelah mendengar prestasi Wira dan menerima surat dari Putro, Pramana pun bersedia mengajar di Dusun Darmadi. Bagaimanapun juga, orang dengan kemampuan seperti Wira pasti bisa melampaui prestasi Putro suatu hari nanti. Pramana bermaksud untuk menjalin hubungan baik dengan Wira dengan mengajar di Dusun Darmadi. Namun, sekarang istana malah mengeluarkan dekret seperti itu. Pramana pun merasa seperti sudah tertipu. Dia tetap datang hanya untuk menyenangkan Putro. Lingga mengangguk sambil berdesah. Padahal guru begitu bijaksana, tapi keluarganya harus hancur di tangan anak pecundang itu. Sayang sekali. Pramana juga ikut berdesah. Aku hanya akan tinggal di Dusun Darmadi selama seminggu. Setelahnya, aku akan cari alasan untuk pergi, lalu mempersiapkan diri untuk ikut ujian kerajaan. Seminggu, Lingga berkata dengan heran. Aku paling lama hanya akan tinggal 3 hari. Keadaan di dusun sangat buruk, aku rasa aku nggak akan bisa makan dan tidur selama tinggal di sana. Melihat sikap kedua orang itu, pria parubaya bernama Gentala Yurakarta pun bersuara. Pramana, Lingga, kalian sudah berpikir kejauhan, dengan sifat guru, dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Tuan Wahyudi itu benar-benar berbakat. Kalau nggak, guru juga nggak mungkin bersedia menjadi guru di desa dan mengajak kita mengikutinya. Nanti, kalian harus bersikap sopan terhadap Tuan Wahyudi, jangan mempermalukan guru.
Iya, kalau mau bersandiwara, ya harus dilakukan dengan baik. Lingga dan Pramana saling memandang, lalu mengangguk bersamaan. Di antara murid-murid Putro, Gentala termasuk senior yang memiliki kemampuan untuk menjadi sarjana kerajaan. 20 tahun yang lalu, Gentala sudah berhasil menjadi sarjana provinsi. Putro mengatakan apabila Gentala mengikuti ujian kerajaan, dia pasti akan masuk ke peringkat 3 besar dari daftar sarjana terhebat. Sayangnya, setelah Putro mengundurkan diri dari istana, Gentala juga tidak mengikuti ujian kerajaan lagi dan kembali ke kampung halamannya untuk mengabdikan diri dalam belajar. Sekarang, dia juga termasuk seorang cendekiawan yang terkenal. Dalam menghadapi senior ini, Lingga dan Pramana merasa bagaikan bertemu dengan Putro sehingga sering merasa tertekan. Namun, pandangan mereka terhadap Wira masih belum berubah. Mereka juga sudah memutuskan untuk bersandiwara demi menghormati Putro, lalu meninggalkan dusun Darmadi setelah beberapa hari. Dengan pendidikan yang mereka miliki, mereka sudah bisa pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kerajaan. 3 tahun kemudian, mereka pasti akan menjadi sarjana kerajaan. Jadi, mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan di desa. Setelah melihat ekspresi kedua orang itu, Gentala merasa pemikiran mereka masih belum berubah, tetapi juga tidak menasihati mereka lagi. Di dalam kereta kuda tengah, Putro tidak minum arak, melainkan sedang tidur. Sementara itu, di kereta kuda terdepan, Fabrian sesekali akan membuka tirai kereta. Saat melihat ada banyak orang di depan, dia pun berteriak dengan terkejut. Banyak sekali orangnya, mereka itu pasti penduduk miskin. Cepat balik. Bab 514. Dalam perjalanan dari kota pusat pemerintahan Jagabu hingga Kabupaten Uswal, kelompok Putro sudah bertemu dengan banyak penduduk miskin. Saat melihat kereta kuda mereka, para penduduk miskin akan langsung mengerumuni mereka. Untungnya, penglihatan kusir keluarga Gumilar cukup bagus. Dia buru-buru berkata, "Tuan Fabrian, mereka bukan penduduk miskin, melainkan Tuan Wahyudi yang keluar untuk menyambut kita." Saat masih di kota pusat pemerintahan Jagabu, Wira sering bertamu ke kediaman Gumilar. Jadi, semua pelayan dan pengawal keluarga Gumilar pernah melihat Wira. "Paman Wira?" tanya Fabrian sambil mengusap matanya. Setelah jarak mereka semakin dekat, dia buru-buru berteriak, "Paman Putro, Paman Wira keluar untuk menyambut kita. Dia juga membawa banyak orang." Setelah mendengar teriakan Fabrian, Putro, Gentala, Pramana, serta Lingga pun membuka tirai kereta kuda mereka dan langsung terkejut. Wira berdiri di paling depan, sedangkan para penduduk dusun mengibarkan spanduk yang bertuliskan, "Selamat datang, Tuan Putro yang terkenal di seluruh negeri. Terima kasih sudah membawa murid-murid Anda untuk datang mendidik orang-orang di dusun Darmadi." Kurung siku tutup. Ada juga penduduk dusun yang memukul gong dan gendang, suasananya terlihat semeriah orang mengadakan pesta pernikahan. Kelima orang itu pun turun dari kereta kuda. Di sisi lain, para penduduk dusun yang bahkan belum pernah bertemu dengan Pati menatap kelima orang itu dengan penuh hormat dan ketakutan. Fabrian tidak memedulikan orang lainnya dan buru-buru berlari menghampiri Wira, lalu berkata dengan hormat, "Paman Wira, selamat tahun baru." Dengan bantuan Wira, keluarga Gumilar juga sudah ikut mendapatkan keuntungan sebesar miliaran gabak. Sekarang, Fabrian sudah bisa pergi ke rumah bordil dengan lebih percaya diri lagi. "Selamat tahun baru." Wira menepuk-nepuk bahu Fabrian, lalu menyapa Putro dengan hormat. "Halo, Kak Putro. Maaf sudah merepotkanmu." Putro menjawab sambil tersenyum, "Wira, orang yang nggak tahu bakal kira hari ini ada acara pernikahan di dusun Darmadi." Tuan Putro memang pantas jadi sarjana tingkat tertinggi. Dia sama sekali nggak sombong. "Loh, kok Tuan Putro sudah mulai beruban? Bukannya orang yang memerankan karakternya di setiap panggung drama itu orang yang masih muda?" Tuan Putro sudah jadi sarjana tingkat tertinggi dari 30 tahun yang lalu. Selain itu, dia juga pernah jadi pejabat tingkat ketiga yang pangkatnya 8 tingkat lebih tinggi dari Patih. Patih itu pejabat tingkat ke-7, sedangkan Tuan Putro adalah pejabat tingkat ketiga. Bukannya seharusnya cuma beda 4 tingkat. Kenapa jadi 8 tingkat? Dasar bodoh. Setiap tingkatan itu masih ada pembagian tingkat atas dan bawah, bukannya beda 4 tingkatan itu berarti ada jarak 8 tingkat. Oh, Tuan Putro hebat sekali. Sudah lihat, itu Tuan Putro, sarjana tingkat tertinggi. Kelak, dia akan mengajarimu belajar. Nah, kalau sudah diajari Tuan Putro, kelak kamu paling nggak harus jadi sarjana kabupaten. Kalau enggak, kupatahkan kakimu. Sebagian besar penduduk dusun sibuk menatap Putro yang terlihat bersahabat, sebagian lagi tidak berhenti memberi nasihat kepada anak-anak. Mereka, para penduduk desa sangat bersemangat begitu mendengar Kak Putro mau datang. Ujar Wira sambil menepuk-nepuk bahu Putro. Kemudian, dia menatap ke arah 3 orang lainnya. Sebelum Wira sempat berbicara, Gentala terlebih dahulu memberi hormat dan berkata, "Halo, Tuan Wahyudi. Namaku Gentala Yurakarta." Kemudian, Pramana dan Lingga juga ikut memberi hormat kepada Wira. Meskipun masih memandang rendah Wira, mereka tetap bersikap sopan terhadap Wira demi menghormati Putro. "Halo, semuanya," balas Wira sambil menangkupkan tangannya. Kemudian, dia mengambil sebuah pengeras suara dan berkata pada sekelompok penduduk dusun. "Semuanya, bagaimana kalau kita minta Tuan Putro untuk mengucapkan beberapa patah kata?"
Oke, semua orang pun kegirangan dan mulai bertepuk tangan dengan meriah seperti saat Wira membuka rapat. Cara penyambutan seperti ini membuat Putro, Fabrian, dan Gentala tertegun. Perlu diketahui bahwa di kerajaan Nuala, asalkan bertemu dengan sarjana tingkat tertinggi atau sarjana provinsi, rakyat jelata selalu memberi hormat dengan bersujud. Jadi, penduduk dusun Darmadi yang menyambut mereka dengan bertepuk tangan pun terasa sangat aneh. Bab 515. Namun, situasi ini terlihat lebih menyenangkan, hanya saja, Pramana dan Lingga malah mengerutkan kening mereka dan merasa para penduduk dusun sangat tidak sopan. Apa para penduduk dusun ini tidak tahu mereka seharusnya memberi hormat dengan cara seperti apa? Aku hanyalah seorang sarjana tingkat tertinggi dari 30 tahun yang lalu. Mana bisa aku dibandingkan dengan kamu? Kemudian, Putro menerima pengeras suara dari Wira dan berkata, semuanya, aku merasa sangat terhormat karena bisa datang mengajar di kampung halaman Wahyudi. Jangan kira aku hanya basa-basi. Setelah lewat 10-20 tahun, kalian akan tahu betapa beruntungnya kalian. Tuan Putro, kami sudah tahu betapa beruntungnya kami sekarang. Kalau bekerja di tempat lain, kami hanya dapat makan bubur 2 kali sehari. Itu pun nggak kenyang. Tapi bekerja untuk Kak Wira, kami diberi makan daging 2 kali sehari dan sebulan juga dapat gaji ribuan gabak. Bukan hanya begitu, Kak Wira juga bagi-bagi sabun dan pakaian kepada kami. Waktu tahun baru, kami juga dapat 15 kg daging, 5 kg gula, dan segoni biji-bijian. Waktu kami sakit, Kak Wira juga kasih kami uang untuk berobat. Kami benar-benar beruntung karena Kak Wira lahir di dusun ini. Sekarang, dia juga mengundangmu datang untuk mengajari anak-anak kami bersekolah. Kami nggak akan bisa membalas jasanya seumur hidup ini. Para penduduk dusun akhirnya meneteskan air mata saat berbicara, Gentala, Pramana, dan Lingga langsung terkejut setelah mendengarnya. Perlakuan yang didapatkan penduduk desa ini benar-benar bagus. Mereka bahkan bisa hidup lebih enak daripada pemilik tanah skala kecil. Berhubung kalian tahu siapa yang bersikap begitu baik terhadap kalian, aku sudah tenang. Putro melanjutkan, hal kedua yang mau kukatakan adalah, nggak semua orang cocok untuk belajar dan mengikuti ujian kekaisaran. Ada yang ahli dalam seni bela diri, bidang kerajinan, atau bidang obat-obatan. Yang nggak cocok belajar juga nggak usah putus asa. Kalian tetap bisa sukses dengan menempuh jalur lain. Para penduduk desa pun mengangguk. Apa yang dikatakan Putro memang benar. Tidak semua orang bisa mengikuti ujian kerajaan. Bahkan kepala desa yang sudah berumur 40-an tahun juga masih belum pernah lulus ujian. Agus yang dijadikan contoh buruk pun merasa malu, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Hal terakhir adalah, aku sudah mau mulai membual. Putro tertawa, lalu melanjutkan. Orang cerdas yang belajar dariku pasti akan menjadi sarjana kerajaan, sedangkan yang pintar akan menjadi sarjana provinsi. Asalkan nggak bodoh dan bersedia belajar dengan tekun, menjadi sarjana kabupaten juga bukanlah masalah. Plok, plok, plok. Para penduduk dusun pun menjadi bersemangat dan bertepuk tangan dengan riuh, jangankan sarjana kerajaan atau sarjana provinsi, sebelumnya mereka bahkan tidak berani berpikir untuk menjadi sarjana kabupaten. Sekarang, Wira membiarkan anak-anak mereka belajar gratis dan Putro juga bersedia mengajari mereka. Asalkan anak mereka belajar dengan baik, menjadi sarjana kabupaten tentu bukanlah masalah. Wira mengangkat tangannya untuk menghentikan tepuk tangan para penduduk dusun. Setelah itu, dia pun membawa kelompok Putro berjalan masuk ke dusun. Putro tidak lagi kembali ke kereta kuda dan berjalan berdampingan dengan Wira. Setelah melirik Dian dan Lestari yang berdiri di samping, Putro terkekeh dan berkata, Wira, gerakanmu cepat juga. Baru nggak ketemu sebentar saja, kamu sudah dapat wanita cantik lagi. Lestari pun menunduk malu dan bergumam dalam hati. Tuan Putro ini sembarangan banget. Aku dan Kak Wira nggak punya hubungan kayak begitu. Di sisi lain, Dian hanya terkekeh dan berpikir. Waktu ketemu aku, Tuan Putro juga bilang aku dan Tuan Wira terlihat serasi. Dia memang suka bercanda. Wira berbisik, Kak Putro, dia itu adik sepupuku. Putro malah bertanya tanpa malu. Loh, bukannya itu lebih bagus? Setelah mendengar ucapan Putro, Lestari menjadi semakin malu lagi. Sementara itu, Suryadi yang berada di samping malah terlihat bersemangat, tetapi juga menunduk malu. Wira mengganti topik pembicaraan, dengan berkata, Kak, kamu pasti sudah capek, kan? Habis menjamu kalian, aku akan bawa kalian ke tempat tinggal kalian untuk beristirahat. Setelah mendengar ucapan Wira, Gentala tetap terlihat tenang. Namun, Pramana dan Lingga malah saling bertatapan dan merasa skeptis. Mereka merasa desa itu tidak mungkin memiliki koki. Jadi, Wira tidak akan bisa menjamu mereka dengan makanan enak. Selain itu, situasi tempat tinggal di desa sangatlah buruk. Mereka berdua sudah memutuskan untuk memaksakan diri tinggal di sini selama 3 hari, lalu mencari alasan untuk pergi setelahnya.